Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yaitu atas nama saya sendiri Lauhil Mahfud NIM 230476061. Yang kedua Hafifah Jamil 24047041. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang merakit komputer. Merakit komputer merupakan suatu yang menyenangkan bagi yang suka dengan perakitan komputer. Sebelum mulai merakit komputer, maka persiapkan dulu komponen-komponennya seperti casing termasuk catu daya, motherboard, prosesor, heatsink, dan kipasnya, memori, kartu grafis VGA, AGP, hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, floppy disk drive, monitor, speaker, keyboard, dan mouse. Selain komponen di atas, persiapkan juga CD driver dan CD sistem operasi serta software yang diperlukan. Persiapkan pula berbagai alat tangan seperti obeng, tang, dan pinset. Langkah-langkah untuk merakit PC secara umum adalah seperti berikut ini. Nih, penyiapan dan mengamati motherboard. Siapkan motherboard dan amati bagian-bagiannya dengan seksama. Apabila perlu, tulislah posisi komponen yang ada padanya agar lebih paham. Ini diantara komponen-komponen yang harus dipahami sebelum merakit komputer. Sebelum merakit, yaitu ada BIOS, SATA, PC, AGP, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu buka pengunci soket prosesor. Nah, setelahnya baru buka soket prosesor. Dua, ambil prosesor. Satu, perhatikan bahwa prosesor mempunyai tanda pada salah satu sudutnya. Dalam hal ini biasanya ditandai dengan lekukan, lubang, atau anak panah. Nah, ada panah, ada anak lubang dan atau anak panah. Yang kedua, cocokkan tanda tersebut dengan tanda yang ada pada soket prosesor. Yang ketiga, jika saudara melakukan tersebut di atas dengan tepat, maka prosesor akan dapat dimasukkan ke soketnya dengan baik dan benar. 4. Kunci kembali soket tersebut dengan cara menekan tuas ke bawah dan mengaitkan pada pengunci yang ada. Artinya harus dikaitkan atau harus mengaitkan pada kunci yang ada. Memasang heatsink dan kipas pendingin. Heatsink dan kipas angin biasanya sudah dirangkai menjadi satu sehingga kita hanya tinggal memasangnya, dan untuk memasangnya sangatlah mudah. Sebelum memasang, perhatikan posisi kabel daya untuk kipas dengan lokasi konektor dayanya. Cari jarak terdekat agar kabel daya itu tidak tersinggung dengan kipas, bersinggungan atau bersebelahan atau 3. Dalam contoh heatsink Pentium 4 kali ini bentuk pendinginnya adalah bulat dan terdapat 4 buah pengunci pada 4 titik di sekeliling pendingin. 4. Pasanglah heatsink tersebut dengan cara meletakkan tepat dan di atas prosesor dan sesuaikan dudukan pendingin pada motherboard yang ada. 5. Kunci 4 titik pada pendingin tersebut dengan cara tekan dan putar ke arah dengan jarum jam menggunakan obeng plus. Artinya ada obeng plus, ada obeng yang ada dua versi itu yang digunakan dalam merakit komputer, yaitu obeng yang plus. Memasang memori. Untuk memasang memori, maka bukalah pengunci slot memori kedua sisinya pada motherboard. Artinya atas bawah itu ada pengunci untuk memori. Biasanya kalau untuk memasang kalau hendak mengganti, penguncinya dibuka dan dipasang kembali. Untuk mencabut dibuka, untuk memasang kembali kuncinya Perhatikan bahwa setiap keping memori memiliki celah pada sisi bawahnya. Pada praktek kali ini kita menggunakan double data rate random access memory atau DDRAM pada jenis RAM yang lain, tetapi saat ini susah ditemukan di pasaran dalam keadaan baru yang disebut dengan Synchronous Dynamic Random Access Memory atau CDRAM. 3. Cocokkan celah dengan slot memori. Jika saudara memaksakan memasang memori dengan arah yang salah, maka dapat merusakkan memori atau bahkan motherboardnya. Gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Itu yang di atas bawah warna putih itu untuk pengait kuncinya untuk memasang RAM. Nah, bila RAM sudah dipasang, itu pasti terkunci.
Kalau RAM-nya dicabut, kuncinya dibuka. 5. Tekan keping memori pada kedua sisi sehingga terdengar bunyi klik dan menguncinya akan tertutup dengan sendirinya. Nah, tipe memori RAM ada DDR2, DDR3. Apa bedanya DDR2 sama DDR3? Itu kecepatannya, kecepatannya. Kalau DDR2 agak lambat, DDR3 cepat, DDR4 juga cepat. Menyiapkan casing. Siapkan casing yang akan digunakan. 2. Letakkan di atas meja atau tempat lain yang dianggap aman. 3. Lepas skrup yang ada pada bagian belakang, kemudian buka panel sampingnya dengan hati-hati seperti pada gambar berikut ini. 4. Cocokkan posisi motherboard dengan dudukan yang ada pada casing. 5. Pastikan kaki-kaki tersebut akan mendukung motherboard saudara di bagian yang membutuhkan tekanan kuat seperti soket, prosesor, atau slot memori. Jangan lupa setiap dudukan motherboard yang ada lubang bautnya harus dikasih skrup atau baut agar kedudukannya kuat atau tidak goyah. Hati-hati dalam memasang supaya tidak ada goyangan. Suatu saat biar tidak ada masalah. Memasang motherboard. Siapkan skrup yang digunakan dan obeng, kemudian pasang motherboard saudara dengan benar pada dudukan yang tersedia. 2. Kuatkan putar searah dengan jarum jam sesuai skrup yang digunakan untuk motherboard tersebut dengan baik dan benar. Artinya lebih hati-hati untuk memasang. Ini motherboard itu artinya otak di komputer. Bila ada salah sedikit pasti ada masalah. Menyiapkan hard disk. Ambil hard disk saudara dan perhatikan bagian jumpernya. Pada jumper akan terdapat pilihan master, slave, atau kabel select. Informasi ini dapat ditemukan pada permukaan hard disk. Selanjutnya, pasang jumper pada posisi sesuai dengan yang diinginkan. Jika perlu, siapkan penset untuk mencabut dan memasang jumper pada hard disk. 3. Beberapa casing menggunakan sistem bracket yang dapat dilepas untuk memudahkan dalam memasang hard disk dan profile drive. 4. Pilihlah skrup yang sesuai jangan sampai terlalu besar atau terlalu panjang. Kemudian pasang skrup tersebut pada dudukan hard disk dengan baik dan benar. Artinya ada wadahnya. Yang memasang hard disk ke casing. Nah, contoh memasang hard disk ke casing harus sesuai dengan wadah. Artinya sesuai kerak. Nah, bahasa gampangnya rak hard disk. Menghubungkan hard disk ke motherboard. Perhatikan bahwa terdapat 2 tipe kabel data IDE yaitu 40 wire dan 30 wire. Kabel 40 wire digunakan untuk hard disk dan kabel 34 wire digunakan untuk profile disk drive. 2. Pemasangan kabel data ini tidak boleh terbalik kepada salah satu sisi. Biasanya terdapat kabel dengan warna merah yang menandakan poin nomor 1. 3. Posisi ini juga tidak ada hard disk. Normalnya posisi pin 1 pada hard disk kabel warna merah berada tepat di sebelah konektor daya atau warna merah pula. Menyiapkan CD atau DVD drive. 1. Seperti halnya hard disk, CD atau DVD drive juga menggunakan jumper untuk posisi master dan slave. Atur jumper tersebut pada posisi yang diinginkan. 2. Apabila hanya terdapat sebuah hard disk, maka jumper berada pada posisi master. 3. Seandainya terdapat 2 buah hard disk pada satu komputer dan keduanya diaktifkan, maka satu hard disk dijadikan master dan hard disk satunya harus diatur pada posisi slave. Artinya kalau punya 2 hard disk, ada satu untuk master artinya untuk sistem, yang kedua itu untuk penyimpanan data. Menghubungkan CD atau DVD drive ke motherboard. 1. Pemasangan kabel pada IDE dari CD atau DVD ke motherboard sama dengan pemasangan hard disk. 2. Pasang konektor CD atau DVD dan ujung satunya lagi ke motherboard pada konektor yang bertuliskan CD. 3. Jangan lupa untuk selalu merapikan kabel-kabel tersebut agar tidak saling terkait dan semeraut. Atur lintasan dan jalur kabel dengan rapi. Jika perlu, ikatlah agar lebih rapi dan enak dipandang mata. Dan menghubungkan kabel konektor pada motherboard. 1. Sekarang kita perlu menyambung kabel-kabel dari casing ke motherboard. 2. Kabel ini terdiri dari switch daya, indikator hard disk, indikator daya, tombol reset, dan speaker seperti tampak pada gambar berikut ini. Untuk casing yang menyediakan panel depan, misalnya universal serial bus, maka kabel-kabelnya juga harus dihubungkan ke motherboard agar dapat berfungsi dengan normal.
Nih, gambar menghubungkan kabel konektor pada motherboard. Menghubungkan kabel daya. Setelah semua terpasang, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan kabel daya dari satu daya ke motherboard hard disk, VDD, dan CD-ROM. Untuk motherboard Pentium 4 biasanya paling tidak ada 2 konektor daya yang harus dipasang. 3. Kemudian sambungkan juga kabel-kabel daya ke hard disk, float pi, dan CD atau DVD. Jika casing saudara menggunakan kipas pendingin, maka hubungkan ke catu daya atau motherboard sesuai dengan konektor yang dimiliki. Memasang kabel daya seperti gambar untuk memasang kabel daya. Memasang kabel daya hard disk. Terima kasih.